Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Puspita Dewi dari kelas 3B dengan NIM 4444200054 Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah Kimia Pangan. Yang saya hormati Ibu Winda Nurtiana, STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Pangan. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang terjadi atau biasanya kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu pemberian lilin pada produk hortikultura, khususnya pada buah. Produk hortikultura yang kita ketahui selama ini itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, yang mana setelah dipanen itu masih mengalami proses metabolisme. Proses metabolisme inilah yang menyebabkan produk hortikultura itu mengalami sebuah perubahan, baik itu perubahan dari komposisi kimiawinya maupun dari mutu produk tersebut. Membahas buah-buahan, kita tahu bahwa buah-buahan yang sudah kita panen dan tidak mendapatkan perlakuan dengan baik ataupun penanganan dengan baik, itu akan memicu terjadinya perubahan pada buah ini. Yang mana perubahan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi. Bisa dari faktor fisiologis, fisik, kimiawi, maupun dari mikrobiologis, di mana ada yang menguntungkan dan sangat merugikan ketika tidak bisa dikendalikan dengan baik, yaitu bisa menimbulkan terjadinya pembusukan ataupun kerusakan. Terjadinya pembusukan dan kerusakan pada buah-buahan tersebut bisa merugikan karena buah-buahan tersebut tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Karakteristik dari buah-buahan ataupun produk hortikultura yang mudah rusak ataupun perishable itu menyulitkan pemasaran, yang mana mudah rusaknya komoditas, maka mutu akan mudah menurun sehingga mengakibatkan penurunan harga dan mengalami kerugian. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian akibat hal tersebut, tak jarang dari pedagang buah itu melakukan pelilinan, yang mana pelilinan ini adalah suatu usaha untuk menjaga komoditi agar lebih lama daya simpannya. Hal ini dilakukan dengan cara mengoleskan ataupun melapisi permukaan buah dengan zat lilin. Adapun tujuan dari proses pelilinan ini yaitu untuk menghambat sirkulasi udara dan menghambat kelayuan, sehingga produk yang disimpan tidak cepat kehilangan berat karena adanya proses transpirasi. Selain bertujuan untuk memperpanjang masa simpan buah, ternyata pelilinan ini memberikan keuntungan yang lain, yaitu dapat memberikan penampilan yang lebih menarik karena pada pelilinan ini dapat menimbulkan kesan lebih mengkilat pada buah dan menjadikan produk dapat lebih lama diterima oleh konsumen. Zat lilin yang biasa dipakai untuk melapisi permukaan buah-buahan itu biasanya zat lilin jenis zat lilin lebah, yang mana zat lilin ini dihasilkan dari sarang lebah itu sendiri. Struktur kimia pada lilin lebah itu terdiri dari C15, H31, COO, C30, H61. Yang mana lilin lebah ini juga mengandung beberapa senyawa seperti palmitat, palmitoleat, ester dari asam oleat dengan panjang rantai 30 sampai 32 karbon yang terdiri dari senyawa alifatik alkohol. Penggunaan lilin sebagai pelapis pada permukaan buah itu ternyata diatur pula oleh pemerintah, itu di dalam peraturan BPOM nomor 12 tahun 2013 yang isinya tentang batas maksimal penggunaan bahan tambahan pangan pelapis dengan beberapa jenis lilin yang layak sebagai pelapis.
Lilin alami yang digunakan sebagai pelapis buah, contohnya itu lilin lebah yang tadi sudah dijelaskan di awal, ternyata ketika termakan oleh manusia, lilin tersebut tidak dapat dicerna oleh alat pencernaan, sehingga ketika masuk di dalam alat pencernaan manusia, lilin tersebut hanya lewat saja, tidak bisa dicerna. Untuk dapat menggunakan lilin sebagai pelapis pada permukaan buah, itu terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, emulsi lilin ini tidak mempengaruhi bau dan rasa yang terdapat pada buah-buah yang kita lapisi dengan lilin ini. Selanjutnya, mudah kering dan kering tidak lengket, tidak mudah pecah, mengkilat dan licin, dan tidak menghasilkan permukaan yang tebal, mudah diperoleh, dan tentunya dengan tidak adanya sifat racun pada zat lilin ini. Langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pelilinan pada permukaan buah ini. Yang pertama, setelah buah itu dipanen, buah tersebut disortir untuk mendapatkan kematangan yang seragam. Setelah itu, buah-buahan yang sudah disortir itu dicuci dengan bersih. Bisa juga dilakukan penyikatan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada kulit buah. Setelah itu ditiriskan, lalu buah-buahan itu dicelupkan ke dalam larutan lilin pendet dengan konsentrasi yang berbeda selama 1 menit. Lalu ditiriskan kembali, dan selanjutnya buah-buahan dicelupkan ke dalam emulsi lilin selama 30 detik, lalu ditiriskan dan diangin-anginkan agar cepat kering dan pelapisannya merata. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam menyampaikan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.